Selamat datang di kelas matematika, yaitu di kelas 7 SMP Perguruan Cikini bersama Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, kalian harus sudah sarapan dulu. Kemudian kalian mengenakan seragam yang rapi dan sopan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kalian minta doa restu kepada kedua orang tua kalian ya. Kemudian yang tidak kalah penting, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim bisa mengikuti doa Bu Kiki. Mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, dengan harapan kita berdoa hari ini, semoga apa yang sudah Bu Kiki sampaikan kalian bisa memahami dan bisa mengerti dengan baik. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengetahui cara menaksir bilangan desimal. Kemudian yang kedua, mengetahui cara menaksir bilangan desimal ke satuan terdekat. Selanjutnya, kita mengetahui cara menaksir bilangan desimal pada operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi tentang taksiran pada bilangan desimal. Nah, aturan pembulatan untuk bilangan desimal adalah yang pertama, untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal, perhatikan angka desimal yang kedua. Untuk membulatkan bilangan sampai 2 desimal, perhatikan angka desimal yang ketiga, dan seterusnya. Jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Kemudian yang ketiga, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap atau tidak bertambah. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 5,70642 dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Langkah pertama, perhatikan angka desimal yang ketiga, yaitu angka 6. Karena angka 6 lebih dari 5, maka kita bulatkan. Maka angka di depan 6 yaitu 0 bertambah 1 menjadi 1. Sehingga pembulatannya 5,70642 itu adalah 5,71. Selanjutnya contoh soal berikutnya 7,638524 jika kita bulatkan sampai 3 desimal. Caranya kita perhatikan angka desimal yang keempat yaitu angka 5. Nah, angka 5 di situ di depan angka 5 yaitu 8 bertambah 1 menjadi 9. Jadi 7,638524 pembulatannya adalah 7,639. Pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Untuk melakukan pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat dapat dilakukan dengan aturan berikut. Aturan yang pertama adalah perhatikan angka desimal yang pertama atau angka persepuluhan. Kemudian, jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka angka persepuluhan tersebut dihilangkan sehingga angka satuannya tidak berubah. Kemudian, jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka persepuluhan tersebut dibulatkan ke atas menjadi satu satuan, sehingga angka satuannya bertambah 1. Contoh soal. Tentukan hasil pembulatan ke satuan terdekat untuk bilangan-bilangan berikut. Yang pertama adalah 111,48. Nah, langkah pertama kita perhatikan angka persepuluhannya, yaitu 4. Karena 4 itu adalah kurang dari 5, maka kita hilangkan. Jadi, pembulatan 111,48 itu adalah 111. Kemudian yang kedua adalah 613,54.
kita perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 5. Karena 5 itu lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 613,54 menjadi 614. Kita lanjutkan nomor 3, 319,837. Angka persepuluhannya adalah 8. Karena 8 itu lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 319,837 itu menjadi 320. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan desimal. Pembulatan bilangan desimal sangat bermanfaat sekali dalam operasi hitung bilangan desimal karena dengan pembulatan kita dapat memperkirakan atau menaksir hasil operasi hitung yang diperoleh. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan, maka kita dapat segera mengoreksinya. Contoh soal yang pertama, tentukan taksiran hasil perkalian berikut. Yang A adalah 11,8 dikalikan 10,2. Masing-masing bilangan desimal yaitu 11,8 dan 10,2 kita bulatkan terlebih dahulu. Jadi 11,8 karena di belakang koma itu adalah angka 8, dia lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas ya. 11 menjadi 12. Kemudian dikali 10,2 karena di belakang koma adalah angka 2, dia kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau dia tetap ya, angka 10-nya jadi tetap. Sehingga diperoleh 12 dikali 10 adalah 120. Kemudian yang B, 15,375 dikali 111,75. Nah, 15,375 di belakang koma itu adalah angka 3 ya. Karena angka 3 itu kurang dari 5, maka angkanya tetap 15. Kemudian 111,75 karena di belakang koma itu angka 7, maka kita bulatkan ke atas, 111 menjadi 112. Sehingga 15 dikali 112 sama dengan 1680. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Yang A, 225,12 dibagi 24,93. Nah, 225,12 karena di belakang koma angka 1 ya. Jadi angkanya tetap 225. Kemudian 24,93 karena di belakang koma itu angka 9, maka 24 kita jadikan 25. Sehingga 225 dibagi 25 adalah 9. Kemudian contoh soal yang B, 897,95 dibagi 30,15. Kita bulatkan terlebih dahulu ya masing-masing bilangannya. Jadi 897,95 karena di belakang koma angka 9, maka kita bulatkan ke atas menjadi 898. Kemudian dibagi 30,15 karena di belakang koma itu angka 1, maka kita jadikan angka 30. Sehingga diperoleh pembagian 900 dibagi 30 itu adalah 30. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita kali ini sudah selesai ya tentang pembulatan atau penaksiran. Semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan bisa kalian pahami dan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan silahkan kalian isikan di kolom komentar. Sebagai bahan evaluasi, kalian bisa menguji pemahaman dengan latihan soal-soal karena ingat ya anak-anak, kunci belajar matematika adalah dengan kalian rajin berlatih dan harus tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.